Salam jumpa sahabat wanita, senang sekali saya Anneke bisa hadir lagi di ruang dengar Anda saat ini. Ada informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda, informasi yang berkaitan erat dengan kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Di bagian pertama, wawasan tentang bahan pangan nabati ingin saya sampaikan untuk Anda. Di bagian kedua, Ibu Lilis Kantari akan berbagi pelajaran rohani dengan topik Allah adalah kasih. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, tubuh manusia membutuhkan asupan makanan yang sehat dan kaya nutrisi supaya bisa beraktivitas dengan baik. Salah satu sumber pangan itu bisa berasal dari protein nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau apapun bagian dari tanaman yang aman yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan jenis ini terbagi menjadi dua. Pertama, bahan yang berasal dari tanaman hortikultura. Yang kedua, yaitu tanaman pangan. Pada dasarnya, tanaman hortikultura adalah tanaman yang dihasilkan dari proses budidaya pertanian secara modern. Tanaman budidaya ini punya beberapa ciri, yaitu bisa mudah busuk, memerlukan ruangan yang besar dalam proses penanamannya, panennya secara musiman, dan memerlukan lokasi tanam yang sesuai. Tanaman hortikultura yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara jenis yang kedua adalah tanaman pangan, yaitu berbagai jenis tanaman yang mengandung banyak karbohidrat dan protein yang bermanfaat sebagai sumber makanan pokok manusia yang mendukung untuk keberlangsungan hidup. Tanaman pangan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia yaitu berbagai tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Contohnya bahan pangan nabati adalah buah-buahan. Bahan pangan yang satu ini terkenal punya rasa enak dan segar. Selain itu, buah juga mengandung banyak nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia, seperti mineral, serat, serta berbagai vitamin, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin C. Contohnya ada apel, ada nanas, mangga, jambu, manggis, pisang, jeruk, melon, semangka, dan masih banyak jenis buah yang lain. Selain buah-buahan, ada juga sayuran yang menjadi bahan pangan dengan gizi yang baik. Di dalam setiap sayuran mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, mineral, serat, kalsium, kalium, zat besi, dan folat. Contohnya ada sawi, bayam, terong, kangkung, selada, kol, buncis, dan masih banyak jenis sayur yang lain. Salah satu tanaman pangan yang bisa menghasilkan protein adalah serealia. Serealia ini merupakan bahan pangan yang dihasilkan dari biji-bijian tumbuhan pangan yang ditanam sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Biji-bijian ini mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral, dan punya kandungan vitamin seperti vitamin E dan vitamin B. Beberapa contoh tanaman serealia yaitu beras, jagung, gandum, sorghum, dan barley. Selanjutnya ada kacang-kacangan yang dihasilkan dari jenis tanaman pangan yang punya biji berukuran relatif lebih besar dari jenis bijian serealia. Kacang-kacangan ini punya banyak kandungan serat,
protein, lemak yang menyehatkan, mineral dan vitamin, terutama vitamin E. Beberapa contohnya adalah kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang almond, kacang mete, dan juga kacang pinus. Umbi-umbian juga termasuk bahan pangan yang terbentuk di dalam tanah. Umbi-umbian merupakan salah satu sumber makanan yang punya kandungan karbohidrat atau pati, serat, vitamin, mineral, protein, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan lainnya. Beberapa contohnya adalah kentang, singkong, talas, ubi jalar, bawang-bawangan, dan juga bengkoang. Apa manfaat bahan pangan nabati bagi kesehatan? Meskipun protein hewani dikenal punya kandungan yang lengkap, tapi protein nabati juga tidak kalah baiknya. Di dalam kandungannya terdapat berbagai manfaat penting bagi tubuh. Bisa menjaga berat badan ideal, ini salah satunya. Kalori dan lemak dari jenis protein ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bahan pangan hewani. Tapi bahan pangan ini juga mengandung serat yang tinggi dan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Untuk tetap mendapatkan berat badan ideal, Anda bisa mengkonsumsi jenis protein seperti tahu, tempe, dan kentang tanpa harus kehilangan nutrisi pentingnya. Manfaat yang lain bisa menyehatkan tubuh. Berdasarkan sebuah riset yang pernah dilakukan oleh para peneliti, mengkonsumsi sumber pangan nabati terbukti membuat seseorang menjadi lebih sehat. Hal ini berdasarkan bahwa mengkonsumsi protein yang diperoleh dari kacang-kacangan dan biji-bijian cenderung membuat seseorang punya resiko kematian lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi protein dari bahan pangan hewani. Menurunkan risiko penyakit jantung juga salah satu manfaat bahan pangan nabati. Kalau dibandingkan protein hewani, protein ini punya lebih sedikit lemak jenuh dan tanpa kolesterol. Bahkan beberapa jenis di antaranya seperti alpukat dan kacang-kacangan juga menjadi sumber protein dengan lemak yang sehat dan baik untuk jantung. Protein ini disinyalir bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah yang menjadi faktor resiko dari penyakit jantung. Bisa menurunkan resiko penyakit kanker. Serat dan nutrisi yang terdapat pada bahan pangan ini sangat berperan penting untuk menjaga pencernaan supaya tetap sehat. Hal ini bermanfaat dan bisa menurunkan risiko berbagai penyakit, terutama penyakit kanker yang bisa saja ditimbulkan dari protein hewani. Menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2. Bahan pangan nabati juga kaya akan protein yang mampu menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Dalam sebuah penelitian kecil yang dilakukan dan yang melibatkan penderita diabetes tipe 2, ditemukan bahwa kadar kolesterol dan gula darah bisa diperbaiki saat penderita mengganti konsumsi daging merah dengan legume, yaitu sejenis kacang polong. Siapa yang sangka dengan mengkonsumsi bahan pangan dari tanaman ini, ternyata justru membuat seseorang punya performa yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kandungan protein di dalam bahan pangan ini punya kandungan karbohidrat kompleks yang mampu memberi energi dan membuat seseorang menjadi lebih produktif. Jadi dengan mengkonsumsi bahan pangan nabati, bisa menjaga berat badan ideal, bisa menyehatkan tubuh, bisa menurunkan resiko penyakit jantung, bisa menurunkan resiko penyakit kanker, bisa menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2, dan bisa meningkatkan energi dan produktivitas.
Sahabat wanita, semoga informasi ini menambah wawasan kita dan selamat menikmati bahan pangan nabati yang kaya manfaat. Manfaat yang lain akan Anda dapatkan di bagian kedua acara ini, karena topik Allah adalah kasih akan dibagikan oleh Ibu Lilis Kantari sesudah sebuah lagu berikut ini. Bukan sekedar kata-kata semata, dia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, yang menolong mereka yang lemah, yang tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang hendak, yang dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat, yang dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti.
tanpa kasih tiada berarti. Sahabat, ada seorang nenek yang sudah berusia 85 tahun menangis seorang diri. Ia merasa kesepian. Tidak ada lagi yang mengasihinya. 4 orang anaknya sudah tinggal sendiri-sendiri beserta keluarganya. Karena anak dan cucunya jarang sekali mengunjunginya, maka ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihinya. Nenek itu bukanlah satu-satunya orang yang merasa bahwa hidupnya sendiri, tanpa ada orang yang menyayangi dan mengasihinya. Ada jutaan orang merasa kesepian hidup tanpa kasih. Sahabat, memang kasih manusia itu ada batasnya. Bisa saja manusia tidak lagi saling mengasihi. Bisa saja orang ingkar janji, yang dulunya berjanji untuk mengasihi, tetapi sekarang sudah tidak. Banyak suami istri berpisah karena tidak saling mengasihi lagi. Itulah kasih manusia. Bisa luntur dan habis, tak bersisa. Tetapi, tahukah Anda bahwa kasih Allah itu kekal dan Allah itu kasih adanya? Sahabat, Allah adalah kasih. Pernyataan ini adalah kebenaran yang sudah kita yakini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kemudian dalam 1 Yohanes ayat yang ke-16 mengatakan, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia." Sahabat, firman yang baru saja kita dengar menyatakan bahwa bila Anda meyakini dan percaya bahwa Allah adalah kasih, maka Anda mengenal kasih dan percaya kepada Allah. Dan tahukah Anda bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada setiap orang? Apa itu kasih Allah yang sudah dinyatakan? Kasih Allah yang sudah dinyatakan itu adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus lahir melalui anak darah Maria. Maria mengandung melalui Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus serta mengasuhnya. Setelah melayani dan berbuat banyak untuk sesamanya, Tuhan Yesus kemudian disalibkan oleh orang Yahudi. Setelah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nah sahabat, mungkin Anda bertanya, mengapa Allah harus mengutus anak tunggalnya turun ke dunia? Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal." Allah begitu mengasihi dunia ini karena Allah adalah kasih. Mengapa manusia harus dikasihi? Karena manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah. Dan manusia akan binasa karena dosa-dosanya. Sebagai Allah yang adalah kasih, tentu tidak menginginkan manusia binasa karena dosanya. Oleh sebab itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa saja yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sahabat, kalau bukan karena kasih Allah, Tuhan Yesus tidak akan menjadi juru selamat kita. Kalau bukan karena kasih, dosa kita tidak terampuni dan kita binasa karena dosa-dosa kita. Kalau bukan karena kasih Allah,
maka kita tidak akan bisa ke surga karena dosa tidak bisa ada di surga. Oleh sebab itu sahabatku, terimalah kasih Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Anak Tunggal Allah, Juru Selamat Anda. Bila Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda telah menerima kasih Allah dan Anda tetap akan tinggal dalam kasih-Nya. Yakinlah, Allah selalu mengasihi Anda, karena Allah adalah kasih. Bila Anda merasa bahwa Anda orang berdosa dan membutuhkan pengampunan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakan semua dosa Anda dan memohonlah ampun darinya. Tuhan Yesus akan membimbing Anda dengan Roh Kudus-Nya untuk hidup menurut kehendak-Nya, agar Anda dijauhkan dari perbuatan dosa. Sahabat, saya akan membacakan kembali untuk Anda bagaimana Allah itu kasih adanya, agar Anda yang belum menerima kasih Allah terdorong untuk menerimanya dan menikmati kasih Allah itu. Ayat-ayat yang akan saya bacakan itu terambil dari surat 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 16, yang mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juru Selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Datang Tuhan, baharui hidupku di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu kelemahanku ini
karena kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam Engkau, anugerah memenuhi. Ku tahu Tuhan, kelemahanku ini akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, roh-Mu pimpinku, karena kuasa kasih-Mu. Membumbung denganmu, roh-Mu pimpinku, karena kuasa kasih-Mu. Sahabat wanita, sampai di sini jumpa kita dalam acara Wanita Berpengharapan. Kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Pastikan Anda tidak ketinggalan semua informasinya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.